kami dari Aliansi Rakyat Patuhi ini bersolidaritas begitu bersama orang-orang tua kami yang dari Patuhi terkait penetapan tersangka 6 orang tua kami dari Patuhi yang tengah berkonflik dengan konflik agraria dengan pihak PT Matra Arona Bangkai begitu Pak. Karena menurut kami dapatkan informasi bahwa ada juga tindakan secara sepihak dari pihak kepolisian mengambil surat kepemilikan tanah begitu SKPT di 6 tersangka yang ditetapkan tersangka Pak. Nah kami meminta penjelasan terkait penetapan tersangka dan juga pengambilan yang kami anggap itu secara sepihak juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Begitu Pak. Terima kasih pengurus forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian dari Aliansi Rakyat Patuhi. Ini terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Direktorat Reskrimum. Bisa dibawakan pegangan. Ya. Terkait dengan penyidikan yang sementara dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah. Laporan polisi ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Artinya pada tanggal 28 Maret 2022 yang lalu, laporan polisi ini kita terima dari seseorang yang melapor ke Polda Sulawesi Tengah. Ya. Dari dasar laporan itulah, atau siapapun orang yang melaporkan, tentunya kepolisian punya kewajiban untuk menindaklanjutinya dengan proses mulai tahap penyelidikan, kemudian apabila ditemukan suatu peristiwa pidana, ya tentunya akan dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dan itu semua sudah dilalui oleh penyidik daripada Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Tengah. Ya, dari laporan bulan Maret 2022, kemudian Mei 2022 statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ya, Mei 2022. Dalam prosesnya ada beberapa orang saksi dan beberapa orang yang kemudian dari statusnya yang bersangkutan dari saksi ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, ini perjalanan proses sampai dengan saat sekarang ini. Memang benar ada 6 warga Patuhi yang ditetapkan menjadi tersangka. Ya, saya yakin rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian sudah tahu siapa-siapa orangnya, sehingga tidak perlu disebutkan. Ini bukan kriminalisasi, ini adalah karena adanya laporan masyarakat. Kita di hadapan hukum itu semuanya sama, ya, dan kita juga menerapkan asas praduga tak bersalah kepada siapapun, termasuk 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, memang benar juga pada hari ini juga rencananya 6 orang ini akan dilakukan pemeriksaan, ya, oleh Direktorat Reskrimum Subdit 2 yang khusus menangani terkait dengan harta benda maupun terkait dengan masalah sengketa pertanahan. Ya, ini memang sudah pekerjaannya mereka setiap hari kaitannya dengan sengketa tanah dan lain sebagainya. Ya, teman-teman kita ini di Subdit 2 inilah yang menangani perkara ini. Ya, nanti masalah hasil proses penyidikannya apakah ditahan atau tidak, kita tidak bisa memberikan intervensi. Siapapun tidak bisa intervensi. Ya, tapi itu semua kembali kepada penyidik. Yang mau ditahan silakan, tidak disilakan, tentunya punya pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Ya, jadi ini adalah proses hukum, proses penyidikan yang sementara berjalan dan ini tahapannya sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik. Kalau memang ada hal-hal yang terkait kejelasan terhadap proses itu, mungkin ketidakpuasan penetapan status tersangka, ditingkatkan ke penyidikan dan lain sebagainya, silakan kita bisa dikritik lewat mungkin pra peradilan dan laporan-laporan lainnya.
silakan, itu punya hak daripada tersangka, keluarga maupun pengacaranya. Ya, silakan aja. Nggak apa. Ini sistem keterbukaan. Sekarang proses penyidikan ya akan diketahui semuanya. Kita juga punya pengawas internal dari Propam, dari Inspektorat, dan juga pengawas eksternal dari Komnas HAM, dari Ombudsman, ya, kemudian dari Kompolnas dan lain sebagainya, termasuk dari media yang mewakili masyarakat, ya, itu juga sebagai pengawas eksternal yang akan mengecek perkembangan status perkaranya sejauh mana dan prosesnya apa yang sudah dilakukan. Ya, sekali lagi ini bukan kriminalisasi, tapi proses penyidikan yang sementara berjalan. Ya, karena di dalam tahapan tadi untuk masa penyelidikan, mau ditingkatkan penyidikan harus digelar perkara, mau menetapkan tersangka harus digelar perkara. Yang ikut gelar perkara siapa? Ya pengawas-pengawas tadi itu. Ya, utamanya adalah pengawas internal. Karena ini akan berimbas kepada penyidik itu sendiri. Kalau penyidiknya merekayasa kasus, akan diketahui dia akan punya dapatkan sanksi. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kira siapapun penyidiknya tidak akan mau, ya, adanya ingin menangani suatu perkara, ingin mendapatkan target penyelesaian perkara, ya, kemudian perkara yang tidak ada diada-adakan, ya. Jadi untuk diketahui, penegasan saya ini adalah proses hukum yang sementara berjalan, ya, sementara berjalan, dan memang benar ada 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, demikian saya kira. Ya, Pak. Ini ada tanggapan dari teman-teman. Silakan. Ya, silakan. Oke. Terima kasih, Pak, tanggapannya. Jadi begini, Pak, menurut kami proses yang terjadi di Batui yang melibatkan PT MAP. Jadi begini, perusahaan ini mengklaim hak guna usaha yang sebenarnya itu di Pengadilan Negeri Luwu itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini itu tidak sah. Jadi tidak sah ini hak guna usaha perusahaan ini. Nah, setelah perusahaan itu sudah tidak beroperasi, masyarakat sudah memanfaatkan atau memiliki lahan itu, ya, dengan membangun tambak ikan dan sebagainya. Tiba-tiba perusahaan ini yang namanya MAP ini itu datang mengklaim bahwa dia memiliki HGU itu. Nah, terjadilah proses perampasan lahan. Dan tidak sedikit intimidasi teror yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat Batui. Tiba-tiba karena masyarakat ini sering dilaporkan oleh salah satu suruhannya perusahaan, sehingga mereka melakukan protes dengan menghalangi aktivitas perusahaan itu. Nah, disitulah tiba-tiba dari pihak instansi Bapak memeriksa, lalu menetapkan tersangka. Nah, ini belum jelas sebenarnya persoalan perdatanya. Karena yang bersangkutan perusahaan ini tidak memiliki hak guna usaha, bahkan BPN pun tidak berani membuka ke publik, ke masyarakat Batui khususnya, apakah perusahaan ini memiliki HGU atau tidak. Nah, jadi yang kami heran adalah kenapa tiba-tiba langsung ditetapkan status tersangka, bahkan info yang kami dengar hak kepemilikannya langsung ditahan. Jadi yang punya hak ini masyarakat sebenarnya, tapi kenapa mereka justru yang ditetapkan atau dijadikan tersangka gitu? Pelanggaran pidana apa yang mereka langgar? Sementara ini Pengadilan Negeri Luwu, mungkin nanti ada masyarakat bisa memperjelas. Hak guna usaha yang dimiliki oleh perusahaan PT Matra itu, ya, itu sudah tidak sah di mata hukum, dan itu keputusannya ingkrah. Jadi itu kenapa kami sangat menyayangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi Bapak menyebabkan 6 orang ini tersangka. Itu tanggapan kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Belum video dulu.